cuma dikit kan ya. Jadi tadi itu cuman 6 data point, which is kalau di cluster nggak kelihatan apa-apa gitu ya. Jadi tadi aku ubah dikit. Nah ini kita punya sekitar 100 data point. Jadi aku generate 1000 tadi. Kemudian pakai random run aja. Ini dikali bla bla bla, dia di generate otomatis. Terus kita gabungin ke new data point-nya. Jadi si X yang tadi kita concatenate digabungin. Jadi 1000 ditambah 6 gitu ya. Sehingga menjadi X new data point tadi. Intinya gitu. Nah, terus kita lakukan k-means sama dengan 2 random state bla bla bla. Nah, ini bisa diganti-ganti teman-teman ya. Jadi misalnya aku ganti jadi, ini aku kasih data dulu deh. Nah, hasilnya kan 2 data cluster ya, kiri dan kanan gitu. Cuman misalnya aku mau rubah jadi misalnya jadi 4 gitu ya. Jadi 4. Nah, terus random set-nya aku ubah jadi 42. Ini sebenarnya bisa diganti-ganti. Nah, kurang lagi. Nah, maka clusteringnya akan jadi punya 4 warna. Ya, ini based on k-means gitu. Dan centroidnya yang ada di tengah, ya yang ada X-nya itu. Nah, ini kalau kita ganti lagi, misalnya jadi 10 ya, k-means-nya jadi 10. Ini 10. Sorry. Nah, maka akan mulai tercipta peta, ya, lebih rapi lagi, lebih apa ya, lebih spesifik ya. Jadi udah mulai ada belokan, ini mulai ada belokan. Kalau tadi kan cuma potong 2 gitu, kiri dan kanan. Terus kalau 4 potong cuman northwest bla 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 gitu ya. Sekarang begitu 10 udah mulai kayak negara gitu ya. Udah mulai ada belokan. Nah, terus kalau kita gedein lagi, jadi misalnya ada 20 negara gitu ya misalnya. Nah, maka mulai terlihat something yang udah mulai interesting gitu ya. Oh, ini udah beda sendiri. Oh, ternyata ini masuk ke sini, bukan masuk ke kuning gitu ya. Karena centroidnya ternyata dari sini ke sini itu lebih jauh dibandingkan dari sini ke sini, gitu ya. Dan itu ditentukan based on si k-means-nya. Nah, jumlah clusteringnya ini tuh tidak ada batasannya. Jadi bisa jadi setiap karena kita punya 1006 ada 1006 clustering bisa aja. Cuman ya there is no point of that gitu ya. Jadi inilah yang kita harus menentukan jumlah banyak clusteringnya based on juga kembali ke resources. Contoh misalnya marketing division kita nggak bisa menghandle 200 campaign terpisah, maksimal 10. Percuma kamu bikin model 200 clustering detail tapi the capacity to specialize itu nggak ada gitu ya. Jadi kasarnya nih ya, kalau di BINUS menawarkan 30 program gitu ya, misalnya 30 program yang beda-beda, tapi dosennya nggak ada. Dosennya nggak bisa ngajar program itu, nggak ada tuh spesialisasi di sini di situ gitu ya. Kayak enrichment nggak sih? Ada 10 macam doang gitu. Iya benar. Karena company-nya belum tentu bisa serap kan. Ya, betul. Walaupun kita ada misalnya ada enrichment keluar angkasa misalnya gitu ya. Nggak ada yang bisa nyerap gitu. Nggak ada yang bisa nyerap, kita buat pun percuma gitu. Mau ini volunteer kemas. Nah, jadi there is no apa ya, kadang tuh hasil yang ideal, intinya saya mau infokan hasil yang ideal belum tentu sesuai dengan dunia kerja. Karena di dunia kerja yang bagus adalah bisa dipakai, yang bisa menyesuaikan dengan lapangan. Jadi jangan terlalu idealis gitu ya. Oh, ini harus 10 cluster, tapi marketing nggak bisa jalan 10 campaign terpisah karena tim marketing masih kecil. Gitu. Oke, cuma 2 deh gitu ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan clustering gitu. Ya, nah ini code-nya dia pakai data random ya.
pakai NumPy, tapi you get the point lah, gitu ya. Nah, terus kalau tadi kita belajar Titanic dataset, kalau di clustering itu kita belajar Iris dataset. Jadi Iris dataset itu apa? Iris dataset itu adalah oh ini nggak ada ya. Gue buka dulu. Iris dataset. Ayo teman-teman, dataset Iris. Wah. Pernah dengar ya kalian? Pernah dengar nggak Iris? Budol saya pernah apa ini pernah nunjukin juga. Nah, mungkin sedikit mengulang ya. Jadi Iris dataset ini intinya ada 3 jenis bunga yang mirip banget bentuk irisnya, gitu. Nah, dia atribut yang udah dihapus. Atributnya ada sepal length, sepal width, sama petal length-nya. Nah, ini petalnya. Terus ini sepal length sama width-nya, gitu ya. Nah, dari satu ini berarti bunga pertama, bunga kedua, bunga ketiga, bunga keempat sampai ada 150. Nah, ada seorang peneliti yang mengukur satu persatu, gitu. Satu. Hobinya dia kali ya. Nah, kemudian dia labelin, oh kalau bunga ini itu setosa, kalau bunga ini dia setosa. Kalau bunga yang 6,4, 3,5, 4,5, 4,2 itu versicolor, iris versicolor. Kalau yang 150 bukan 150, yang 5,9, 3, 5, 8 itu virginica. Nah, kalau dilihat dari pengamatan kecil aja, kira-kira bunga yang paling kecil yang mana? Setosa, versicolor, atau virginica? Yang bentuknya lebih mini dari yang lain? Yang setosa, benar ya? Setosa. Berarti kita sebagai manusia kalau lihat bunga, wah ini iris nih, wah ini kecil kayaknya setosa. Nah, kita nggak tahu labelnya, kita oh ini bunganya kecil, oh ini bunganya besar, paling gitu ya. Nah, kecil besar itu sebenarnya adalah klasterisasi. Ya, ini bunga kecil, bunga besar, gitu ya. Nah, tapi kalau kita labelkan, maka ya setosa, gitu ya. Jadi dataset iris ini sebenarnya bisa dipakai untuk untuk klasifikasi ataupun clustering, karena dia sudah melabelkan. Tapi seandainya kita hapus class labelnya, ya udah dia jadi masalah klasterisasi. Hanya ada pokoknya a bunch of bunga yang kita nggak tahu berapa size-nya, gitu. Ya itu datasetnya. Ya. Nah, dataset ini mungkin sharing dikit dataset saya. Jadi dataset ini merupakan salah satu output dari penelitian. Ya. Jadi kalau teman-teman hobi ngumpulin data, gitu ya mungkin ya, ini bisa jadi penelitian. Jadi dataset Titanic, dataset bunga, kayak gitu bisa jadi penelitian. Tempat channeling publikasinya juga ada, gitu ya. Jadi kalau kita mau publish, aku ada satu dataset namanya Predict ID. Nah, nanti mungkin bisa jadi ide buat skripsi. Nah, kalau aku ada dataset namanya Predict ID ya, Indonesian Product Review Dataset for Emotion Classification Task. Jadi goalnya adalah klasifikasi ya tadi ya, kita masalahnya adalah klasifikasi. Nah, datasetnya itu adalah dataset emotion. Labelnya berarti ada 5. Ada anger, ada fear, ada happy, ada love, sama ada sadness, gitu. Jadi misalnya datasetnya tadi ya, barang jelek 3 hari sudah pada lepas pinggirnya, barang mahal tapi kualitas jelek banget, itu marah. Product review yang marah-marah, gitu ya. Kalau yang happy misalnya mantap, adminnya selalu merhatiin beli, respect, proses super cepat, jadi dia happy. Ya. Kalau love itu biasanya yang banyak, yang ada kata suka, cinta, bagus, terus yang exclamation-nya banyak. Nah, kalau sadness itu dia biasanya yang sedih, kecewa, dan lain-lain gitu ya. Nah, yang saya mau tunjukkan adalah kita bisa membuat dataset dari apapun. Di Binus tuh teman saya dia bikin, dia suka hidroponik, jadi dia kumpulin suhu terbaik untuk hidroponik ya, jadi tanamannya dia.
Ya, jadi banyak sekali dataset itu bisa dijadikan penelitian. Ini kalau ini dari Tokopedia. Oke, balik lagi ke materi. Coding tadi ya. Coding. Mana codingnya saya? Kok hilang? Nah, jadi again cara bacanya gampang banget. Jadi di sini ada kayak gini. Nah, si Iris itu juga dataset yang oh oh kayaknya Kenapa Pak? nggak tahu nih. Masih ada waktu. Kayaknya internetnya apa? Oh iya, memang kemarin sempat ada error. Iya. Wah, error lagi Pak? Ini Waduh, nggak apa-apa sih. Ini masih kan bisa. nggak tahu ya, hari Senin Selasa itu error. Itu Ah, ini udah. tahu Udah. ya? Ya. Absen manual. Ya ini dikit lagi ya, bentar ya. Iya, absen manual ya sempet ya. Nah, jadi mungkin cepat aja karena waktunya sudah mau habis. Jadi Iris dataset ini juga dataset yang bikin senang. Kenapa? Karena kamu tinggal import dari Scholar dataset. Nggak perlu download ke lokal, diupload lagi segala macam, ribet gitu loh. Nah, jadi bisa langsung satu line ini untuk mengimport load Iris itu, gitu ya. Nah, terus kurang lebih formatnya sama. Kita load datasetnya, terus kita specify labelnya, ya, specify labelnya. Terus kita lakukan IDA, ya, kayak tadi ada IDA. Terus di labelin ada X, Y, sama title, siapa link versus bla bla bla. Terus kita lakukan k-means clustering di sini, di mana clusternya ada 3. Nah, ini aku langsung ke hasilnya aja. Nah, jadi ini adalah baris data yang sama kayak tadi. Jadi ada bunga 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah jumlah, ini adalah dimensinya dia, measurementnya dia. Ini adalah labelnya, hasilnya. Jadi semua setosa karena 0 sampai 50 ya, 0 sampai 49 setosa, 50 sampai 99 itu pentikalar dan seterusnya. Nah, kemudian ini juga sama, cuma penjelasan ini aja, penjelasan apa namanya? EDA. Nah, ini standarnya bla bla bla. Missing value-nya 0, jadi datasetnya bagus, clean. Kalau tadi tuh si Titanic kamu harus ada data missing missing value. Nah, kalau ini clean, dia nggak ada missing value, jadi bisa pakai out of the box gitu. Nah, kalau kita coba bandingkan Sepaleng sama Sepaleng sama Petaleng, maka jadinya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita hanya pakai Sepaleng sama Petaleng? Kenapa nggak pakai si satu lagi? Ya, tadi kan ada 3 ya, kalau teman-teman ingat ya. Jadi ada satu lagi namanya ini Sepaleng, Sepaleng, Petaleng sama Petalwit ya. Yang ini. Jadi ada Sepaleng, Sepalwit, Petaleng sama Petalwit. Nah, cuman di dalam apa namanya clustering ini kita cuma pakai 2 gitu. Jadi ke bawah hanya pakai 2 aja gitu. Ya, sebenarnya there is no particular reason ya. Jadi terkadang kita nggak bisa memappingkan 4 angka itu ke dalam matriks 4 dimensi karena matplot cuma 2 dimensi. Nah, makanya kita harus pilih gitu ya, pilih 2 yang mana yang paling related, yang paling mempengaruhi. Berarti pakai korelasi gitu ya. Bisa jadi nih kamu lihat ternyata tadi kan ada median sama average kan. Di sini ada median sama average untuk masing-masing Sepaleng, Sepalwit, Petaleng gitu ya, sama Petalwit. Nah, kalau kita lihat minnya sama
standardization-nya, kita cari yang jaraknya paling besar. Kenapa? Karena kita mau variance yang besar. The more variance itu maksudnya perbedaan. Maka semakin besar kemungkinan cluster. Simpelnya gini, kalau satu kelas ini saya nilai variance-nya kecil, artinya kalian mengumpul ke dalam satu range group. Misalnya 80 sampai 90. Berarti variance kelas ini kecil karena 80 sampai 90 aja. Tapi kalau variance-nya besar, ada grup yang 80 90, ada grup yang 40 sampai 50. Berarti ada 2 cluster. Gitu. Ada grup yang high performer, ada yang low performers. Jadi in short, si IDEA ini untuk mencari variance. Untuk mencari variance antar data. Gitu. Semua atribut itu nggak sama ya. Kalau aku nilai attendance sama nilai assignment, mungkin attendance-nya full semua. Saya nggak akan pakai itu karena variance-nya dikit, itu misalnya. Tapi saya akan pakai attendance, saya akan pakai assignment untuk menilai skor clusternya. Gitu. You get the point ya. So that's one of the things that we have consider about IDEA. Gitu. Oke, nah maka dipilih hanya 2, terus dilakukan klasterisasi, dan hasilnya ya ini. Gitu. Kita pilih 3. Maka ya udah hasilnya seperti itu, dapat ditemukan kayak gini gitu ya. Oke, mungkin itu yang saya bisa sampaikan di klasterisasi. Tekniknya nanti ada lebih dari satu, sebenarnya ada centroid, ada hierarchical, sama ada density ya. Cuman yang penting itu bukan apa ya, bukan library-nya, tapi bagaimana mengubah data jadi vektor, jadi maps of vector, kemudian kita pilih teknik yang terbaik gitu ya, sama bisa kita pilih fitur engineering-nya. Nah itulah proses machine learning gitu. Jadi again, jangan fokus ke pakai ini ya, cuman pipeline-nya yang difokusin gitu ya. Mungkin demikian dari saya teman-teman. Again nanti soalnya nanti codingnya saya share di forum. Kalau mau tanya-tanya nanti juga bisa saya leave di forum ya, untuk email dan handphone. Makasih buat perhatiannya semuanya. Ya, kita berikan applause buat Pak Ilmu. Tuh di depan udah ngumpul. Baik teman-teman, terima kasih ya Pak Rio sudah datang dari Alam Sutra jauh ke sini. Akan pulang juga sore ini Pak ya. Kami doakan selamat tiba sampai di tujuan Pak, lancar semuanya. Teman-teman, saya saja tadi dapat ilmu baru, apalagi teman-teman ya. Nanti ada forum, silakan tinggalkan tanggapan di situ ya, forum dari Pak Rio. Apapun itu tanggapannya, tolong berikan respon yang baik ya. Semuanya selamat istirahat, ketemu lagi besok pagi. Baik, semuanya.